Persiawan Ibadah Kristus Partai terbuka mata ibadah ta Minggu 4 Juni 2020 nomor 029-TI-P-V-6 tema ini perbingungan ta pada seperti kiano di Victory sian haporseau di Kristusi atau dibenarkan oleh karena iman. Nah, berjulu jadwal ibadah kategorial, latihan kor, vokal di gereja, dan evangelisasi mana pertanyaan nunga totong ibadah divisi, jalan ada perubahan, statistik kehadiran di minggu lewat, nunga totong di Buliton. Nah, betul titik mana pengumuman permingguan, ibadah minggu mana permingguan di HKIP penerangan di Patupa masuk pukul 10.30 diobasi pendeta pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP penerangan tapahobas roha dewat partiketa laho mengikuti ibadah. Nabaruahon sarana dan prasarana pimpinan kesot pimpinan majelis jemaat HKIP penerangan pasaton mau lihat budak tersebutna ruas liburia dewat simpatisan natotong mengalian partikian lahu beribadah di gereja atau ibadah kategorial jalan toto marimo bersibuk berdoa di Tuhan bagi kewan na pasangan amulia kewan kalian bulanan kewajiban manang janji iman tu Tuhan bagi kewan HKIP penerangan. Nah patuluhon tempat ibadah anak permingguan soalnya toto di batu botohon tu kita selalu ruas liburia atau simpatisan kita totong lebih patuh bapak mingguan mana ibadah minggu dobot ibadah kategorial di tempat ibadah kau itu proses dengan liburia tak mana gereja keujaan di HKIP penerangan dan lagi berproses mana lagi tahu sahur rapi lah maka ikutong asal tu minggu bui tapa jauh-jauh dari jata ditanam di HKIP penerangan Jambi. Nah, Bapak tahun kewajiban sesuai keputusan rapat 16 Februari 2025 semua naung di Batu Botol tiap minggu 2 Maret 2025 terhitung mulai bulan Maret 2025 laho manuhor tanah haujahan di HKIP penerangan seluruh 2.000 RKK berkewajiban pasaton minimal 100.000 per bulan soal list naung atau tetong di lembaran kata ibadah si baru minggu. Nah, balimahon evangelisasi manang pertanyaan hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 patu tado pertanyaan dibagas di keluarga Amang A ari orang inang guru pejaitan alamat resida di perumahan Pembandes Kali 2 masuk pukul 1 siang atau 20 dan partikata tapahobas serta mengikuti ibadah manang pertanyaan ini. Lutusi muse anak adon berpetetau sonang tetong di batu botohon untuk tanggal 1 bulan pitu babak 33 naik kosong bagi lo kami sebutna aminang terus dunia asa dikoordinasi waktu nalehe ditongan ibadah di keluarga. Nah bang ibadah minggu 21 Juni 2026 atau bauta do ibadasan gerejaon ibadah bahasa Indonesia. Nah, Bapak renungan harian siang bibel untuk 1 minggu ke depan. Totong do tak patung besenang lo temenang. Kalian partiketa laku totong untuk mencari renungan namun berada. Laporan keuangan mingguan itu di Kesalmen ono ayat 1 turu. Di bawah ini masuk aku majabung maupun akka pilihan seputumon manggar akka bega-begaku tuho. Pilihan perjulu bagi waktu keterbuhon semenina pilihan setelah minggu semenina ucapan syukur sang keluarga almarhum Amang P. Manurung inang situa terus di pasahat do tuburia nang tutong dibuat di berserta yang dari minggu alai di bukuan di berserta sedarion mau lihat tempat keluarga semeni jalur lihat teluh hamlat yang siap keluarga Amang serai inang guru berjahitan
naon toto di potong di hari Minggu di buku di bahasa Sedario oleh tema tentang di keluarga dan di tempat hata pasu-pasu tu keluarga dan toto di pas sebutna keluarga. Nah minggu dua keluar tabereng di siang dok temenan untuk isi tentang di Ferdi adong foto kami sautik dari hari Minggu selesai kita berhubung berhubung dan pola di tahap yang merupakan suatu kebijakan. Nah, tolong kita dapat tetangga tur aman keluarga dari kuliah mengetahui dengan guru terdiri berhak kami mewakili set kuliah laho turut pasahaton turut berduka cita di permoting di aman mengetahui jelas di bagian luar ada soal uang sosial sertas gereja jelas ada totong nadaba soal berarti ibu manetek nah pasahat kami atau pasahat bukan warga lima uang keluar siang kuliah tadi seminggu lewat Sony nang rekapitulasi nang kas pembangunan usaha mulia jela daftar ini kewajiban nang tapatupa dalam kedua materi yang menurut tangan asbetong bui tabain al nah kumato asbui totong nah kapungu laho masih popon rencanata nanai manuhur kano adung jongan di biasa selalu nang takas taberisi 1.5.720.000 khusus laho manuhur kano ujaran di biasa di Korintus 5 ayat itu sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Akhir kata, atas nama pimpinan Kesol, pimpinan jemaat, beserta seluruh majelis jemaat HKIP Penerangan Jambi Pasahaton, selamat mengikuti ibadah dan menampakkannya, serta selamat ulang tahun, seluruhnya ulang tahun, seminggu lewat. Ternyata Tuhan masuk kita seluruhnya. Salam. Yesus Kristus. Amalinang akan kosong gunung. Rapta buka bibelta di minggu tasadadar lima minggu napa dua hon gratis dan surat doisian kuning Galatia ayat Galatia 2 ayat 15 rodi ayat 21 Galatia 2 ayat 15 rodi ayat 21 langsung masih kasori mandi kalau menjarasa mulai kami masih ayat 15 soal mah keberisi halak jambihian doami dari dosa sian akka perbi daga besita pelu satu Kristus disi daun mak anggur ayu gamate alam dipatiki hinorkon dipatiki asa mangulwa di bata rapon Kristusido altasila dan kupulukon asing rohani di batak ayat adong katiduran mapite siap patiki magupu maha materi Kristusi olah diosakna mari kita
Kita nak mohon pergasan Tuhan Yesus Kristus. Amanina. Nah, kami memacet takas dan jahat di Demokra di bagasan Minggu Tasadario. Takas doi yang gote Minggu Tasadario ima dikitori siapa siapa di Kristus. Atau dibenarkan oleh karena iman. Berbicara tentang dibenarkan oleh karena iman, Bapak Ibu, kita harus kembali kepada masa abad ke-16. Ketika masa reformasi gereja abad ke-16, banyak orang hidup dalam ketakutan rohani. Mungkin kalau kita berbicara ketakutan sekarang, orang banyak takut miskin, banyak takut masa depannya suram, banyak kehidupan keluarganya takut tidak harmonis. Tetapi kalau kita kembali pada masa reformasi, banyak orang takut akan rohani mereka. Mereka bertanya, bagaimana saya dapat diterima oleh Allah? Sebagian ada yang berusaha memperoleh keselamatan melalui perbuatan baik, ada yang berziarah, ada yang disiplin rohani, bahkan ada yang sampai membayar surat indulgensi. Surat indulgensi itu sendiri surat penghapusan dosa pada masa itu. Kemudian Tuhan mengangkat seorang hambanya yang sangat jelas kita kenal bernama Martin Luther. Martin Luther yang kembali menemukan kebenaran Alkitab, khususnya dari surat Roma dan Galatia, bahwasannya manusia dibenarkan hanya oleh karena iman, bukan karena perbuatan baik, bukan karena disiplin rohani, bukan karena ibadah luar, tidak, hanya oleh karena iman, dan bukan juga karena kita taat akan hukum Taurat. Dan itulah merupakan salah satu dasar dari lahirnya reformasi Kristen. Sesungguhnya Bapak Ibu, yang dihadapi Luther juga menjadi pertanyaan kita saat ini. Apa yang membuat seorang benar di hadapan Allah? Mungkin sebagian menjawab rajin melayani, rajin beribadah. Mungkin ada orang mengatakan memberi persembahan lebih banyak, itu benar di hadapan Allah. Berdoa di setiap harinya 24/7, itu benar di hadapan Allah. Tapi tidak. Galatia 2 ayat 15 sampai dengan 21 menjawab sangat dengan jelas. Manusia dibenarkan hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat latar belakang daripada jemaat Galatia ini, mereka diganggu oleh pengajar-pengajar sesat. Bahkan mereka mengatakan hanya percaya saja kepada Yesus Kristus tidak cukup. Mereka harus juga menjalankan hukum Taurat, terutama sunat yang diteladani oleh Abraham pada masa perjanjian lama, agar dapat diselamatkan. Itu tambahannya. Tetapi Paulus dengan jelas menolak ajaran tersebut, bahwasanya bagi Paulus keselamatan diperoleh melalui usaha manusia, bukan usaha manusia, tetapi hanya oleh karena pemberian Allah semata-mata. Boleh nanti kita baca dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Karena itu dalam bagian ini Paulus mempertahankan inti Injil yang sejati. Paulus dengan jelas Bapak Ibu menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh perbuatan hukum Taurat. Kalau berbicara hukum bisa saja dibenarkan kalau memiliki daging yang kuat, kalau memiliki uang yang banyak, bisa saja. Tetapi hukum di hadapan Allah itu berbeda. Bukan semata-mata perbuatan manusia sia-sia, bukan semata-mata seberapa baiknya manusia itu sia-sia, tetapi oleh karena hanya iman saja. Tetapi yang menjadi timbul pertanyaan kembali, apakah ketika kita orang beriman kita tidak perlu berbuat baik? Jawabannya perlu. Jika kita adalah orang yang beriman, harus menunjukkan buahnya. Jika kita mengatakan diri kita adalah orang beriman tetapi tidak ada buahnya sama sekali, sama dengan bohong.
buah dari perbuatan, buah dari iman itu sendiri adalah berbuat baik. Buah-buah itulah buah daripada iman. Orang yang baik sekalipun, jika tidak ada imannya, itu juga sia-sia Bapak Ibu. Paulus berkata demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. 10 hukum Taurat. Pada hakikatnya Bapak Ibu, Allah itu adalah sempurna. Jika kita mengatakan melakukan 10 hukum Taurat dapat menentukan keselamatan kita, siapa sih manusia yang dapat melakukan 10 hukum Taurat? Masih belum ada yang demikian. Mungkin kita tidak pernah mencuri, tetapi kalau kita sangat jelas membaca arti daripada jangan engkau mencuri, bukan hanya sekedar mengambil barang milik seorang saja, tetapi dengan mengambil haknya sekalipun itu mencuri. Mungkin kita tidak pernah membunuh, dikatakan jangan kau membunuh, tapi dengan menyakiti hati sesama kita itu bukan membunuh. Bahkan lebih jelasnya lagi, dosa bukan hanya semata-mata tentang tindakan dan perbuatan, tetapi dengan kita menginginkan, memikirkan, itu juga dosa. Sangat jelas dalam kitab Matius. Jadi untuk meraih keselamatan, berbicara tentang hukum Taurat, tidak ada yang sempurna untuk melakukannya. Pasti ada namanya cacat. Sehingga keselamatan itu sendiri Bapak Ibu semata-mata hanya pemberian, hanya hadiah cuma-cuma. Apakah di dalam satu acara ulang tahun semua dapat menerima hadiah? Tidak, melainkan hanya yang penyelenggara, hanya orang yang bertambah umurnya pada saat itu menerima hadiah. Dan ketika kita memberi hadiah, apakah kita mengharap harganya kembali? Ini hadiah bersamamu, harganya 2.000 ya? Tidak logis. Artinya itu bukan pemberian yang cuma-cuma, itu bukan hadiah. Tetapi keselamatan itu sendiri adalah pemberian yang cuma-cuma. Tetapi keselamatan telah diberikan kepada setiap manusia, dan yang menjadi masalah terbesarnya adalah dosa. Dan dosa itu sendiri tidak dapat diselesaikan dengan usaha manusia. Sia-sia Bapak Ibu. Ibarat seorang yang memiliki utang yang sangat banyak, menambah uang Rp1.000 setiap hari tidak mampu melunasi utang tersebut. Demikian pula dengan manusia. Dosa manusia terlalu besar untuk dibayar dengan perbuatan baik. Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, bahkan mengatakan bahwa segala kesalahan manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Karena itu keselamatan harus datang dari Allah itu sendiri. Itulah karya penebusan Allah. Allah yang menciptakan manusia, manusia yang berbuat dosa, manusia yang jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah itu sendiri yang menyelamatkan. Allah sendiri yang menebus. Di luar daripada Kristus Yesus tidak ada penebusan. Dan Paulus menegaskan Bapak Ibu, iman kepada Kristus adalah jalan kebenaran. Ayat 16 dikatakan demikian. Alai Odo butohami siang hakorsiam di Yesus Kristus sabindo dapotan apitoron jorma dada sen ulompati dibanding nang kami gabe posea di Kristus Yesusi asa di pitori kami siang hakorsiam di Kristusi dada sen ulompati aidang dapotan apitoron nasana mardaging anggusian ulau pati. Dalam ayat ini Bapak Ibu Paulus menekankan 3 kali dalam satu ayat bahwa manusia dibenarkan hanya oleh karena iman. Mengapa harus diulang? Mengapa harus ditekankan? Karena Paulus ingin memastikan bahwa jemaat Galatia tidak hanya sampai dengan Galatia, tapi sampai dengan setiap orang yang mengikut Kristus, yang dikatakan pengikut Kristus,
Paulus ingin memastikan bahwa keselamatan itu bukan hasil kerja manusia. Iman bukanlah prestasi yang bisa kita dapat, layaknya juara dalam suatu perlombaan, peringkat dalam suatu sekolah, atau lain-lain. Iman bukanlah prestasi yang bisa kita terima, melainkan iman adalah tangan yang menerima anugerah Allah. Ketika seorang percaya kepada Kristus, Bapak Ibu, dosanya diampuni, ia diperdamaikan dengan Allah, ia menerima hidup yang kekal. Bukan karena ia layak, tetapi karena Kristuslah yang melayakkan kita manusia. Bukan karena ia kuat, tapi karena Kristus yang telah menang melalui kematiannya. Sebab Bapak Ibu, orang yang dibenarkan tetap hidup dalam kekudusannya. Orang yang dibenarkan tetap hidup dalam kekudusannya. Nanti boleh kita baca ayat 17 sampai dengan ayat 19. Ada orang berpikir demikian. Kalau semisalnya kita telah diselamatkan oleh iman, berarti bukankah kita bebas berbuat dosa? Paulus langsung menolak pemikiran ini, Bapak Ibu. Pembenaran oleh karena iman bukan membuat manusia itu semena-mena untuk berbuat dosa. Itu adalah tindakan yang salah. Memang pengampunan dosa senantiasa diberikan kepada manusia, tapi bukan itulah dasar manusia untuk senantiasa berbuat dosa. Tetapi sebaliknya, orang yang sungguh-sungguh percaya akan mengalami perubahan hidup. Paulus berkata di ayat yang ke-20, Dadau bina mangulu inuai, Kristus do mangulu di bagasan au. Karena apa, Bapak Ibu? Sebab kita telah mati oleh karena hukum Taurat. Karena dosa kita telah mati. Definisi kata mati bukan hanya berbicara tentang tubuh dari kita ini berpisah dengan jiwa, tidak. Tapi mati karena dosa juga, mati karena berpisah dari Allah. Itu juga definisi daripada kata mati. Artinya pusat hidupnya telah berubah. Dahulu ia hidup untuk membuktikan dirinya benar. Sekarang ia hidup untuk memuliakan Allah. Perbuatan baik bukan syarat untuk keselamatan. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Kita berbuat baik, Bapak Ibu, bukan supaya diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita telah diselamatkan. Dan Kristuslah yang menjadi pusat kehidupan orang percaya. Kristosentris, Kristus yang menjadi pusat. Di ayat 20 kalau di bahasa Indonesia dikatakan demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat ini menunjukkan perubahan besar dalam hidup orang percaya. Dahulu pusat hidup adalah aku sendiri, diri kita sendiri yang menentukan hidup kita kemana dan kemana ke depannya. Tetapi sekarang, karena kita telah ditebus oleh karena dosa, karena kita telah dibenarkan oleh iman, jangan katakan lagi aku, tetapi yang menjadi pusat hidup kita adalah Kristus itu sendiri. Dahulu memang kita menentukan arah hidup kita kemana, baik buruknya kita yang menentukan. Dahulu memang kita yang mencari kemuliaan diri. Dahulu memang kita yang menjadi pusat daripada segalanya. Tetapi sekarang, Bapak Ibu, melalui pembelajaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita ubah semua. Kita ubah semua. Yang dahulu kita menjadi pusat, sekarang Kristuslah pusatnya. Kristuslah yang menjadi pemimpin hidup kita, dan Kristuslah yang menjadi tujuan hidup. Iman bukan hanya percaya bahwa Yesus ada, tetapi iman adalah menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus.
hidup dalam pertobatan. Orang yang beriman hidup dalam baptisannya. Mungkin kita berpikir dibaptis hanya ketika masa kecil. Benar, tapi hidup dalam baptisan itu setiap hari. Baptisan sendiri berarti menenggelamkan. Dosa yang tenggelamkan itu setiap hari. Setiap hari manusia berbuat dosa, setiap hari juga dosa itu harus ditenggelamkan. Karena itu dasar keselamatan kita bukanlah gereja. Bukanlah gereja menjadi dasar keselamatan, bukan pelayanan, bukan juga tentang persembahan, bukan juga tentang kesalehan pribadi. Dasar keselamatan kita itu adalah Kristus yang disalibkan dan bangkit bagi kita. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Galatia 2 ayat 15 sampai dengan 21, ini mengajarkan yang pertama, tidak seorang pun dibenarkan oleh perbuatan hukum Taurat. Karena telah menggerogoti diri kita, maka yang menjadi pusat kita bukanlah Kristus tadi, tetapi diri sendiri. Yang tujuan kita memuliakan Yesus, bukan itu jadi tujuan, tetapi memuliakan diri sendiri. Jangan bersandar pada jabatan gerejawi, jangan bersandar pada jabatan pelayanan, jangan bersandar pada jabatan apa yang bisa dilakukan. Dan juga jangan bersandar pada kebaikan diri, tapi bersandarlah pada Kristus saja. Sebab seperti kata Paulus, aku hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah kata Paulus. Kiranya setiap kita dapat berkata dengan keyakinan yang sama bahwasanya aku dibenarkan bukan karena siapa diriku, tetapi aku dibenarkan hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi. Apa salah kau kelihatan Tuhan paling mata, mata yang mahita. Ale amanami dan dibadua gijak, kodo haroruan isalut sili hoteho dan diga, rona saudi basa nama wiutus. Pasal kali masih ada di lehut itu hari pelihat nabi tuho. Saya jalo mai gabi waktu khusus di jolo, pasu-pasu mai jalan ramoti. Asal para saya kan pelihat pati duhon harajau. Di tawa-tawa ibu ya dohot di port video. Tuhai marohana lima hite toti. Asal putar dahami go dan silan dewa itu kami. Asal bergir kami mandok mauliate tuho. Mar hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maka kita mandok di tanian atau bani.
Ale manamin gereja, sampai narbadi amaguarmu, sero makajaumu, sesalam gereja, dan mengakuan setiap hari. Video saya merdu satu kami, unda kami kedua kemungkinan, kalau masih aku, ayo nunggu harajau, nurut hidupku, oleh sang akun selain miliknya. Amin. Bulan mahamu di bagasan dami, jalo kamu mapasu-pasu siat Tuhan di bata. Di pasu-pasu, jalo diramoti Tuhan di bata mahamu. Disodakon Tuhan di bata mabohina Tuhamu, jala say asima rohana di dalammu. Didopakon Tuhan di bata mabohina Tuhamu, jala di pasau madamina tutoti mulabi. Amin.